Baik, kita mulai aja ya, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih teman-teman atas waktu dan atensinya pada sore hari ini. Pada mata kuliah manajemen bisnis kali ini, kami akan menjelaskan tentang fungsi pengorganisasian manajemen perusahaan. Kita langsung aja ya. Buat teman-teman yang belum masuk, paling nanti saya share pemaparannya di grup WhatsApp biar bisa apa, singkat, padat, jelas. Pertama, fungsi pengorganisasian dalam manajemen perusahaan ada 5. Pertama, konsep dasar, lalu pembagian kerja, pengelompokan pekerjaan, penentuan relasi antar bagian, dan koordinasi. Ketiga itu faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, lalu ada pendekatan dalam proses departementalisasi. Yang kelima, struktur organisasi formal dan informal. Tujuannya adalah pertama, mengetahui tujuan dari pengembalian atau pengambilan keputusan yang terkait dengan desain organisasi. Kedua, mengetahui keterkaitan atau pembagian kerja, departemen, hierarki, dan koordinasi. Yang ketiga, mengetahui faktor utama dalam desain organisasi. Lalu yang keempat, mengetahui konsep dasar dari sebuah struktur organisasi dalam beberapa pendekatan dalam mendesain organisasi. Kelima, mengetahui keberadaan organisasi informal dalam sebuah organisasi. Jadi ada 5 tujuan dari fungsi pengorganisasian dalam manajemen perusahaan. Slide selanjutnya, sebuah organisasi bila dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana akan melahirkan para bawahan yang bijak dalam menetapkan prioritas pada setiap pekerjaannya, yaitu menurut MS tahun 2011. Konsep dasar pertama dalam fungsi pengorganisasian, manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Lalu konsep dasar yang lainnya itu kerangka kerja tersebut dinamakan sebagai desain organisasi. Lalu bentuk spesifikasi dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi. Terakhir, konsep dasar struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Selanjutnya, organisasi dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama, goals bersama. Dengan demikian, maka dalam suatu organisasi minimum mengandung 3 elemen yang saling berkaitan atau berhubungan, yaitu 1, sekelompok orang, adanya sekelompok orang yang menggabungkan diri dengan suatu ikatan norma, peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang telah dirumuskan dan masing-masing pihak siap untuk menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Lalu, yang kedua, elemen yang kedua yang saling berkaitan yaitu interaksi dan kerjasama, bahwa dalam suatu organisasi yang terdiri atas sekelompok orang tersebut saling mengadakan hubungan timbal balik, saling memberi menerima, dan juga saling bekerjasama untuk melahirkan dan merealisasikan maksud, purpose, sasaran objektif, dan tujuan atau goals. Elemen yang saling berkaitan atau berhubungan selanjutnya yaitu tujuan bersama, bahwa dalam suatu organisasi yang terdiri atas sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerjasama tersebut diarahkan pada suatu titik tertentu, yaitu tujuan bersama dan ingin direalisasikan. Ini contoh dari struktur organisasi yang sering kita lihat, ada direktur contohnya di dalam sebuah perusahaan. Lalu ada manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, lalu ada HRD, biasa di manajer SDM, lalu di bawah manajer pemasaran ada mungkin supervisor ya,
supervisor bagian penjualan, dan supervisor bagian promosi. Nah, yang paling bawah biasanya staff dari keuangan, staff dari produksi, lalu staff di bagian penjualan, promosi, dan staff di HRD. Lalu slide selanjutnya foreboding blocks of organizing, sebagaimana dikemukakan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert tahun 1995. Ada 4 pilar atau building block yang menjadi dasar untuk melakukan proses pengorganisasian. Keempat pilar tersebut adalah: satu, pilar pertama, pembagian kerja, division of work; yang kedua, pilar kedua, pengelompokan pekerjaan, departmentalization; pilar ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki; pilar keempat, penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antar bagian dalam organisasi atau koordinasi. Coordination. Pembagian kerja, division of work. Pembagian kerja adalah upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang telah disusun dalam proses perencanaan, yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik, di mana setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik di bidang tersebut. Kadang-kala pembagian kerja dinamakan dengan pembagian tenaga kerja, namun lebih sering digunakan pembagian kerja karena yang dibagi-bagi adalah pekerjaannya, bukan orangnya. Contoh dari pembagian kerja, misalnya pembagian kerja dalam bisnis resto, pembagian kerja dapat berupa pembagian kerja di bagian dapur, atau pelayanan pelanggan, di meja makan, meja kasir, dan lain sebagainya. Lalu slide selanjutnya, kita membahas pilar kedua, pengelompokan pekerjaan atau departmentalization. Setelah pekerjaan dispesifikkan, maka kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Pengelompokan pekerjaan atau departementalisasi pada dasarnya adalah proses pengelompokan dan penamaan bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Sebagai contoh, untuk bisnis resto, pencatatan menu, pemberitahuan menu kepada bagian dapur, hingga pengiriman makanan dari bagian dapur kepada pelanggan di meja makan dapat dikelompokkan menjadi satu departemen tertentu, katakanlah bagian pelayanan. Saya pusing. Tidak move slide. Terus slide selanjutnya, proses job departmentalisasi, proses job specification, division of work. Contohnya, memasak makanan berdasarkan berbagai menu, membeli bahan-bahan mentah seperti sayuran, lauk pauk, buah-buahan, minyak goreng, es batu, dan lain sebagainya. Contoh pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan di dalam bisnis restoran seperti mengantarkan makanan pesanan, menerima pembayaran dari pelanggan, membuat laporan keuangan harian, membuat laporan keuangan bulanan. Nah, ini di switch, dipecah jadi 3 pilar, seperti bagian keuangan, contohnya pekerjaan menerima pembayaran dari pelanggan, membuat laporan keuangan harian, membuat laporan keuangan bulanan. Contoh dari bagian keuangan di bisnis resto. Lalu bagian pelayanan apa saja job desk-nya? Menuliskan menu yang dipesan oleh pelanggan, lalu mengantarkan makanan dari dapur, dari chef ke meja pelanggan, seperti itu. Lalu bagian dapur
Apa saja job desk-nya, yaitu memilih buat bahan-bahan mentah seperti sayuran, lauk, buah-buahan, dan lain sebagainya. Dan memasak makanan berdasarkan menu yang dipesan oleh si pelanggan. Tunggu sebentar ya, teman-teman ya. Saya pause dulu. Jadi kita lanjut lagi. Selanjutnya pada pilar ketiga, yaitu penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, bisa disebut sifatnya hierarki, adalah proses penentuan relasi antar bagian dalam organisasi baik secara vertikal ke atas maupun horizontal ke kanan kiri samping. Terdapat dua konsep penting dalam hierarki, yaitu satu, span of management control atau span of control, yang kedua chain of command. Span of management control terkait dengan jumlah orang atau bagian di bawah suatu departemen yang akan bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu. Penentuan hierarki dalam bisnis resto, contohnya kepala restoran, ya, atasan yang mengkoordinasikan dan memerlukan bagian keuangan satu orang, bagian pelayanan 3 orang, dan bagian dapur 2 orang. Lalu bawahan yang akan membantu dari kepala bagian yang ada. Konsep penting dalam hierarki yaitu span of management control terkait dengan jumlah orang atau bagian di bawah suatu departemen yang akan bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu. Chain of command juga menunjukkan garis perintah dalam sebuah organisasi dari hierarki yang paling tinggi, misalnya hingga hierarki yang paling rendah. Chain of command juga menjelaskan bagaimana batasan kewenangan dibuat dan siapa dan bagian mana yang melapor ke bagian mana. Contoh, pada slide selanjutnya, hierarki chain of command dari bisnis restoran. Bisnis hierarki vertikal yang ke atas, ke bawah, dan horizontal yang ke kanan dan ke kiri, itu perbedaannya. Oke. Selanjutnya, pilar keempat menjelaskan tentang koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari bagian departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. The process of integrating the activities of several department in order that to pursue organization goals effectively. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert tahun 1995. Arti penting koordinasi bagi organisasi. Koordinasi dan kepemimpinan atau leadership adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain saling mempengaruhi. Pentingnya koordinasi bagi koordinasi yang lainnya karena satu saling ketergantungan yang menyatu atau puller interdependence. Bila satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian, tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap bantuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir. Saling ketergantungan yang berurutan atau sequential interdependence, di mana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. Lalu yang ketiga, saling ketergantungan timbal balik atau reciprocal
Interdependence merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi yaitu strategi, lalu ada teknologi, lingkungan, dan skala prioritas dari organisasi. Beberapa pendekatan dalam departementalisasi yaitu berdasarkan produk, berdasarkan fungsional, berdasarkan pelanggan, berdasarkan matriks, lalu berdasarkan geografis. Departementalisasi berdasarkan fungsi. Pada pembagian ini, orang yang memiliki fungsi yang terkait dikelompokkan menjadi satu. Umum terjadi pada organisasi kecil dalam sumber daya terbatas dengan produksi produk yang tidak banyak. Biasanya dibagi dalam bagian keuangan, pemasaran, umum, produksi, dan lain sebagainya. Kelebihannya dari ini adalah kerja lebih efisien, pengawasan menjadi lebih mudah. Kekurangannya adalah sulit mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan yang berbeda. Pertanggungjawaban menjadi kurang jelas. Jadi pada direktur utama PT ABC mempunyai 4 manajer, 4 bagian. Bagian pertama manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer SDM, lalu di bagian pemasaran mempunyai supervisor yaitu bagian penjualan dan bagian promosi. Lalu manajer produksi mempunyai bawahan supervisor yaitu bagian produksi dan bagian perdagangan. Pada manajer SDM mempunyai 2 supervisor atau 2 divisi lagi, yaitu rekrutmen dan seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Lalu departementalisasi berdasarkan produk. Pada jenis ini, orang atau sumber daya yang ada dibagi ke dalam departementalisasi menurut fungsi serta dibagi juga ke dalam tiap-tiap lini produk, wilayah geografis, menurut jenis konsumen, dan lain sebagainya. Kelebihannya, pengambilan keputusan menjadi semakin cepat, koordinasi menjadi lebih mudah, dan pertanggungjawaban jelas. Kelebihan pasti ada kekurangan, yaitu biaya operasional meningkat, duplikasi kegiatan atau fungsi, pandangannya sempit yang mengutamakan divisi atau bagiannya. Jadi dipecah lagi perbedaannya. Produk di sini ada produk susu, lalu ada sabun mandi, pasta gigi, dan mie instan. Di bawah divisi atau supervisor bagian produksi. Lalu contoh lainnya departementalisasi berdasarkan pelanggan. Departementalisasi berdasarkan pelanggan ini di mana perusahaan akan melakukan pembagian penjualan produk ke pelanggan. Misalnya pelanggannya itu masih anak-anak atau masih bayi, sudah remaja atau dewasa. Sabun mandi kan semua digunakan ya, baik itu manusianya masih bayi maupun sampai dewasa. Sabun mandi butuh, itu ada ciri khusus tertentu saja. Perbedaan instan, bayi kan tidak termasuk. Pasta gigi juga tidak termasuk. Susu juga mungkin di bayi itu ada perlakuan khusus, ada sesuatu khusus. Jadi contoh di sini yang umum digunakan yaitu sabun mandi. Lalu selanjutnya departementalisasi berdasarkan geografis adalah pembagian departemen berdasarkan lokasi penjualan produk. Bedanya di sini produk yang dijual di Jakarta, Bandung, Makassar, Medan bisa terpecah-pecah berdasarkan departementalisasi berdasarkan geografis tempat lokasi. Selanjutnya, departementalisasi berdasarkan matriks. Nah, bentuk organisasi matriks merupakan gabungan dari departementalisasi menurut fungsional dan departementalisasi menurut proyek. Seorang pegawai dapat memiliki 2 posisi baik secara fungsi
maupun project, sehingga otomatis akan memiliki dua atasan atau komando ganda. Project biasanya diadakan secara tidak menentu dan sifatnya tidak tetap, berdasarkan project yang masuk. Ini projectnya, struktur. Keberadaan organisasi informal dalam sebuah organisasi. Organisasi informal dalam sebuah organisasi adalah organisasi informal berbagai organisasi yang tercipta karena adanya hubungan antar pribadi yang secara tidak sadar terjadi keberadaannya tanpa didasarkan pada hubungan wewenang formal pada struktur organisasi maupun kesepakatan tujuan bersama. Dalam organisasi formal, tiap unsur organisasi mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi yang sangat tegas, sedangkan di dalam organisasi informal, kedudukan, tugas, dan fungsinya tampak kabur. Organisasi informal ini terjadi karena adanya komunikasi antar sesama karyawan yang dengan cepat menyebarkan informasi melalui desas-desus dan mengeluarkan mulut. Sangat dihindari dalam organisasi berlibat. Selanjutnya, penyebab kemunculan organisasi informal. Organisasi informal berdiri tentunya tidak lepas dari berbagai latar belakang dari orang-orang yang menyusun organisasi tersebut. Organisasi informal muncul dapat disebabkan karena pertama, salah satu habitat manusia adalah memenuhi kebutuhan untuk berafiliasi dan bersosialisasi dengan orang-orang luar, terutama yang ada di sekitarnya. Organisasi informal menjadi tempat untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang tidak tersalurkan dalam organisasi yang formal. Kemunculan organisasi informal karena adanya persamaan keperluan yang terdapat dalam sekelompok orang atau beberapa orang. Lalu ada perbedaan dari organisasi formal dan organisasi informal pada hubungan antar pribadi. Organisasi formal, hubungan antara atasan dan bawahan ditentukan oleh peraturan. Lalu pada organisasi informal, hubungan antara atasan dan bawahan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Lalu perbedaan kepemimpinan dari organisasi formal dan organisasi informal yaitu organisasi informal pemimpin dipilih berdasarkan kesepakatan. Lalu organisasi formal pemimpin dipilih, ditetapkan, dan ditunjuk. Selanjutnya, perbedaan pengendalian perilaku pada organisasi formal yaitu pengendalian perilaku melalui pemberian balas jasa dan hukuman, punish and reward. Lalu pada organisasi informal, pengendalian melalui pemenang kebutuhan. Lalu ada ketergantungan, perbedaan dari organisasi formal yaitu bawahan sangat tergantung pada atasan. Tapi pada organisasi informal, bawahan kurang tergantung pada pimpinan. Jadi ini perbedaannya. Ya, mungkin cukup sampai di sini rekan-rekan semua untuk pemaparan pada sore hari ini di mata kuliah manajemen bisnis. Kita telah membahas fungsi keorganisasian dalam manajemen perusahaan. Jadi kita tahu tujuannya, mengetahui dari pengembalian keputusan yang terkait dengan desain organisasi, mengetahui keterkaitan antar pegawai kerja, mengetahui faktor utama, mengetahui konsep dasar, dari mengetahui keberadaan organisasi informal dalam sebuah organisasi. Ini itu dari saya, rekan-rekan semua, cukup. Untuk UTS juga udah masuk ya, Mas Abi, Mbak Saida, Mas Gadi, Mas Arya David udah masuk semua. Udah aman ya, berarti Pak? Saya recapnya nanti aja ya di pas UAS nilainya. Siapa? Buru-buru dan nilainya kan. Iya, benar-benar Pak. Nanti biasanya saya ke Pak Ajis itu di saat-saat setelah UAS.
Itu aja ya teman-teman semua untuk sore hari ini. Terima kasih waktu dan atensinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya rekan-rekan semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Izin Terima kasih. Diva.